Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sampai di sini Tuhan masih menyertai kita. Ebenezer, haleluya. Di tahun yang baru ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Ya, makanya ya orang percaya harus mengerti hatinya Tuhan. Di dalam Mazmur 138, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dikatakan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dan dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari ini aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara perhatikan baik-baik. Permazmur di dalam mazmurnya ini ya, dan ini adalah seorang raja yang luar biasa yang bernama Daud. Berkali-kali dia mengungkapkan isi hatinya dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Banyak orang berdoa minta hidup dalam berkat-berkat Tuhan, tapi hidupnya sehari-hari tidak bisa bersyukur. Tahukah saudara, di saat saudara bersyukur, disitulah ucapan syukur sedang membuka pintu berkat terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Oleh sebab itu penting sekali kita orang percaya di dalam tahun yang baru ini harus selalu belajar bersyukur kepada Sang Raja kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Ada yang bertanya sama saya, manfaat bersyukur itu apa sebetulnya Pak? Haleluya. Yuk kita sama-sama belajar. Hal yang pertama kita lihat. Mazmur pasal 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Jadi jelas dalam kebenaran firman Tuhan ini, bersyukur berarti kita sedang memuliakan Sang Raja. Dan di saat saudara memuliakan Sang Raja, hati Raja kita sedang disenangkan. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus menjadikan bersyukur ini menjadi lifestyle kita orang percaya. Menjadi gaya hidup kita orang percaya. Sebab saudara terkasih dalam Tuhan, di saat kita bersyukur, kita memuliakan dan kita menyenangkan Raja kita. Siapa yang gak suka disenangkan? Kalau ada orang juga yang menyenangi saudara, yang membuat hati saudara selalu senang, saudara pasti akan memberikan perhatian lebih. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan disenangkan, percayalah mata Tuhan juga akan selalu tertuju kepada saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, manfaat bersyukur yaitu supaya kita tidak lupa diri. Haleluya. Sebab kalau kita bersyukur, kita tahu sumbernya kita dari mana, asalnya kita dari mana. Kalau orang yang tidak pernah mau bersyukur, artinya maaf, orang tersebut sombong. Dia merasa dirinya hebat, dirinya kuat. Apa pencapaian yang dicapainya itu semuanya karena hanya dirinya saja. Tapi orang yang bersyukur, dia mengembalikan segala apa yang pencapaian dalam hidupnya, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Sang Raja saja. Haleluya. Jadi dengan saudara membangun gaya hidup bersyukur, saudara tidak akan lupa diri dan tidak membuat saudara jatuh atas yang namanya kesombongan. Haleluya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, dengan saudara mengucap syukur, itu adalah cara saudara menjaga iman saudara. Di saat saudara bersyukur kepada Sang Raja, artinya saudara percaya
Ada kedaulatan di atas hidup saudara yang lebih tinggi. Dan itu hanya milik Sang Raja kita yang berdaulat atas hidup kita. Dan itu harus dibangun dengan perkatakan kita ucapan syukur. Artinya kita mengakui kedaulatan Raja kita. Dan itu membuat iman kita dari hari ke hari, waktu ke waktu akan terus bertumbuh di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Dan hal yang keempat yang tidak kalah penting, di saat saudara bersyukur, itu akan membuat hati saudara tenang. Haleluya. Siapa di sini kita manusia yang tidak pernah ada pergumulan dalam hidup kita? Semua kita punya pergumulan, bahkan seringkali pergumulan itu membuat kita menjadi beban hati dan beban pikiran kita. Dan seringkali ada intimidasi, kekhawatiran dan ketakutan. Tapi saya mau katakan, di saat kita belajar bersyukur kepada Tuhan, sekalipun ada badai, kita akan bisa selalu mengalami ketenangan karena Dia Raja kita yang selalu berjanji akan menyertai kehidupan kita semua dalam setiap musim hidup kita. So, 4 hal ini mengajar kita dan mengingatkan kita untuk kita sebagai orang percaya. Yuk bangun budaya untuk selalu mengucap syukur atas segala apa yang sudah Tuhan berikan, atas kebaikannya, bahkan atas setiap janji-janjinya, bahkan atas segala apapun juga. Biarlah kita selalu mengucap syukur karena Dia adalah Tuhan yang hebat buat hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah hati kami selalu limpah dengan syukur. Sebab kami percaya di saat kami memiliki hati yang limpah dengan syukur, itu sedang membuka tingkap langit. Pintu berkat akan menjadi bagian hidup kami. Dan Kau yang akan membuat hidup kami diangkat lebih tinggi lagi. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.